Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah. Selalu jaga hafalanmu, dan yang terpenting selalu berdoa supaya kita semua terhindar dari wabah virus corona ini, dan semoga virus ini bisa segera berakhir dan kita bisa berjumpa di sekolah lagi. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari di subtema yang terakhir di tema 6, yaitu di subtema yang ketiga, masyarakat sejahtera, negara kuat. Nah hari ini kita akan mempelajari untuk mata pelajaran PPKN dan juga bahasa Indonesia. Langsung saja ya. Untuk materi yang pertama ada PPKN, yaitu mengenai tanggung jawab. Di subtema 1 kalian sudah mempelajari tentang kewajiban. Di subtema 2 kalian sudah mempelajari tentang hak, dan di subtema 3 kalian akan mempelajari tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Masih ingat? Coba kita pelajari lagi. Nah, tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu, atau tanggung jawab juga berarti kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, tanggung jawab ini juga berarti perbuatan sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya. Nah, bertanggung jawab itu adalah kewajiban menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab atas menanggung akibatnya, atau bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Itu adalah tanggung jawab. Kemudian ada macam-macam tanggung jawab. Untuk yang pertama ada tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya di sini kita harus taat beribadah tepat waktu, menjalankan sholat 5 waktu, itu juga termasuk tanggung jawab kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Nah, tanggung jawab ini artinya kesadaran memenuhi kewajibannya sendiri untuk mengembangkan kepribadiannya sendiri. Kalau tanggung jawab terhadap keluarga itu artinya memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga untuk menjaga nama baik keluarga. Contohnya, jika tanggung jawab diri sendiri, 1. Mengerjakan PR tepat waktu atau mengumpulkan tugas tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, itu juga merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Berpakaian yang rapi, makan tepat waktu, itu adalah terhadap diri sendiri. Kemudian kalau di keluarga, contohnya bisa menjaga nama baik, bertanggung jawab dalam membantu keluarga atau membantu orang tua dalam membersihkan, itu juga termasuk membersihkan rumah, itu juga termasuk tanggung jawab kita terhadap keluarga.
Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat ini artinya manusia memiliki kesadaran memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat untuk menjaga kerukunan hidup di masyarakat. Contohnya, tanggung jawab kita menjaga keamanan, berarti kita juga harus melakukan ronda malam. Menjaga kebersihan, berarti kita harus ikut bekerja bakti dan lain-lain. Kemudian ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Ini artinya bahwa manusia itu memenuhi kewajiban sebagai warga negara untuk terciptanya kehidupan bernegara yang aman, tertib demi terwujudnya keutuhan negara. Ini bisa jadi contohnya ketaatan kita dalam membayar pajak, itu juga bentuk tanggung jawab kita terhadap terhadap bangsa dan negara. Kemudian ada dampak tanggung jawab terhadap kewajiban. Dampak yang kita dapatkan jika kita menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Untuk yang pertama, kita akan mendapatkan kepercayaan lebih dari orang lain jika kita menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, memudahkan dalam berbagai hal keperluan. Yang ketiga, tidak memperoleh teguran dari orang lain karena kewajiban kita sudah kita penuhi. Yang keempat, mendapatkan hak sesuai pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, mendapatkan reward atas kewajiban yang dilakukan atau mendapatkan pujian atau imbalan. Kemudian yang keenam, masalah dapat diatasi dengan mudah. Itu adalah dampaknya. Nah, ini note yang terpenting bahwa tanggung jawab penting dilakukan karena dengan bertanggung jawab maka berbagai kewajiban yang kita lakukan mendapatkan hasil yang maksimal. Ingat, ketika kita menjalankan kewajiban dengan tanggung jawab, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu adalah catatan yang pentingnya. Itu untuk materi PPKN teman-teman. Kita lanjutkan untuk materi bahasa Indonesia. Seperti minggu kemarin masih tentang gagasan utama. Nah, gagasan utama dapat dikenali yaitu gagasan utama itu dapat dikenali dengan dua cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, membaca keseluruhan teks dulu, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut dan nanti akan ketemu apa gagasan utamanya. Atau dengan cara yang kedua yaitu menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan. Masih ingat kalimat utama itu apa? Ya, kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama di dalamnya. Jadi ketika kita akan menemukan gagasan utama, yang paling mudah adalah ini. Kita baca setiap paragrafnya, kemudian setiap paragraf kita ambil kalimat utamanya. Setelah setiap paragraf kita temukan kalimat utama, kita gabungkan kalimat-kalimat utama tersebut dan menarik kesimpulan. Nah, itu nanti juga termasuk gagasan utama. Jadi gagasan utama itu dapat kita ambil dengan menarik kalimat utama di setiap paragraf. Ingat, menarik kalimat utama di setiap paragraf. Nanti kalian akan menjumpai soal seperti ini. Nah, informasi yang terdapat di dalam teks juga dapat diketahui dengan membaca judulnya dulu. Biasanya kita akan paham isinya sekilas saja dengan membaca judulnya. Nah, judul teks itu merupakan gambaran keseluruhan informasi yang terdapat di dalam teks secara singkat.
Nah, itu teman-teman untuk materi bahasa Indonesia sedikit saja. Agar kalian lebih jelas lagi, kalian nanti mengerjakan latihan soalnya di lembar kegiatan siswa. Tolong kalian tulis soalnya di buku tugas kalian. Kalau ada bacaannya tidak usah ditulis, tulis soalnya saja beserta jawabannya. Seperti itu ya, tulis dengan tulisan yang rapi. Nah, untuk materi hari ini teman-teman cukup sekian. Bu Eni minta maaf jika ada salah-salah kata dan tetap semangat belajar dari rumah, dan yang terpenting menjaga protokol kesehatan. 1. Mencuci tangan. 2. Menggunakan masker. Dan yang ketiga menjaga jarak. Oke. Nah, cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.